Ini adalah Suzuki Jimny Katana tipe DX tahun 1990 dengan kode SJ410. Mobil ini adalah mobil ayah yang sudah lama tidak dipakai. Rencananya sih mau jual, sambil kita jual tipis-tipis, kita coba restorasi. Selama restorasi nanti, kalau ada yang mau beli ya tinggal kita sesuaikan aja dananya. Untuk hal yang pertama, sebelum saya bawa ke sini, akinya sudah kita ganti dan tes jalan sampai ke rumah. Pas kita coba tes jalan kemarin, itu ada terasa sedikit gerakan aneh di bagian kaki-kaki mobil. Berarti langkah pertama kita nanti, kita harus cek kaki-kaki mobil. Kalau ada yang tahu bengkel kaki-kaki yang oke di Bengkulu, bisa komen nanti, biar kita bisa langsung OTW ke lokasinya. Setelah dari area kaki-kaki, kita cek di bagian permesinan. Di area mesin ini, untuk pengereman masih sangat oke. Tidak ada kendala, minyak rem juga oke. Untuk radiator, seperti mobil tua pada umumnya, sudah menggunakan air biasa yang harus dicek setiap penggunaan. Untuk di area mesin ini, selang dari filter udara ke mesin sepertinya sudah hilang. Kita butuh lengkapin juga. Dan ada sedikit asap putih yang keluar ya. Kalau dari info ayah sih kemarin itu katanya uap filter. Tapi pas saya cari-cari di channel YouTube, itu seperti ada indikasi bisa jadi oli yang ikut menguap. Untuk di bagian pengapian ini masih menggunakan platina ya. Karena tidak ada kendala mogok saat dibawa dan di starter ringan-ringan aja, jadi tetap kita pakai. Semakin dilihat untuk di area mesin banyak noda-noda oli. Apakah ini rembes atau gimana kita kurang tahu. Yang berarti kita harus bawa ke bengkel yang ngerti sama mesin SJ410 ini ya. Untuk yang ada rekomendasi bengkel radiator dan permesinan, bisa juga infoin kita di kolom komentar, biar kita segera langsung ke bengkel. Setelah kaki-kaki dan permesinan, kita pindah ke bagian eksterior. Untuk bagian eksterior ini, seperti warna di STNK-nya adalah blue metallic. Secara sekilas saja sudah terlihat beberapa bekas dempulan lama yang terkelupas karena karat. Beberapa bagian panel-panel mobil juga sudah terkelupas dan karatnya juga terlihat. Di bagian kap mobil juga ada area yang kayaknya terbakar kepala aki sehingga catnya terkelupas. Untuk di bagian grill ini ada gelembung cat yang bisa terkelupas. Di bagian bumper depan ini juga sudah diganti dengan bumper modifan yang kayaknya bahannya dari besi dan cat hitam. Wiper depan ini hilang satu, alisnya jadi hilang sebelah. Terus untuk kaca depan ini ada kerusakan sompel-sompel seperti terkena kerikil dan tergerus. Ini nanti bakalan kita coba apa masih bisa dihilangkan atau tidak. Untuk bagian handle pintu depan sebelah kiri masih aman. Tapi yang sebelah kanan ini udah agak keras ya. Untuk handle pintu bagian belakang juga masih oke kok. Untuk bagian sepatunya, rodanya masih tebal karena info dari ayah itu sudah diganti semua. Dan untuk ban cadangannya juga masih oke. Untuk mempermanis mungkin bisa kita repaint lagi warna velgnya. Setelah dari bagian eksterior, kita coba masuk ke dalam. Tampilan awalnya seperti ini ya. Gak mewah, cuma cukup. Dashboard depan yang terbuat dari plastik. Bagian panel instrumen juga sudah pecah. Dan untuk fungsinya saat mobil ini dibawa, yang aktif hanya speedometer, fuel temperatur dan RPM sepertinya antara hidup atau tidak. Terus untuk kunci, ini ada dua. Apakah ini yang namanya verifikasi dua langkah? Terus ke bagian sini ada jam yang ala kadarnya, ada slot kosong juga, terus ada AC juga. Nah, ini ada knob AC, tapi kita belum tahu ya AC-nya masih bagus atau tidak. Karena di depan tadi saya lihat untuk fan belt AC-nya tidak terpasang. Di bagian bawahnya ada tab yang sudah dimodifikasi ayah dengan nyambung ke speaker aktif. Ternyata ayah suka JJ juga kalau bawa mobil. Untuk menghidupkan tape dan speaker ini, ada tombol-tombol dengan tema pencetan tombol nuklir ya. Tweakernya ada dua di dashboard dan ternyata ada juga di bawah kaki depan.
Untuk speaker aktif ini sepertinya speaker rakitan. Kayaknya bentuknya ini sedikit kenal ya. Apakah ini toa masjid? Untuk di bagian setir, masih menggunakan setir bawaannya. Di bagian kursi ini, busanya sudah mati dan ada kawat per yang sedikit menonjol. Untuk kulit pelindung joknya juga sudah memudar dan tidak kuat lagi. Seatbeltnya juga cuma seperti sabuk yang terikat. Gak otomatis tertahan kalau ada kejutan. Lebih sering kita yang terkejut kayaknya. Untuk di bagian belakang ini menggunakan jok yang berhadapan dan sudah mulai berkarat. Untuk kulitnya juga sudah sobek-sobek. Untuk lebih memastikan bagian interior, kita harus bongkar semua kursi dan karpet dasarnya. Apakah masih oke atau tidak? Nah, setelah dibongkar semua, inilah tampak bagian dalamnya. Banyak terdapat lubang dan karat. Ini bakalan jadi step sebelum masuk ke tahap cat. Bagian lantai ini harus ditutup bagian karat dan bolong-bolongnya, karena bahayanya ketika hujan bisa masuk dari bawah juga. Yang tertutup dengan karpet dasar akan menjadi semakin lembab, terus membuat karat menjadi timbul. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk proyek belajar ngerawat kuda besi ini. Untuk video selanjutnya tetap tungguin di channel ini untuk mengikuti perkembangan si SD410 ini. Bye.